Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif daun hijau, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya, Retno Noviantisari, akan membawakan podcast Ngobrol Inspiratif Daun Hijau bersama dengan teman-teman perwakilan dari kelas 6 SD Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Kami akan menceritakan tentang project performance yang teman-teman hebat ini sudah buat. Kita simak keseruannya ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Semangat hari ini semuanya? Ya, semangat. Iya. Nah, keseruan kita hari ini, teman-teman akan cerita nih tentang project performance mereka. Ya, kita kenalan dulu ya sebelumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Retno, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zena. Hai teman-teman, nama saya Meka. Halo, nama saya Audrey. Zena, Meka, Audrey, kemudian Halo semua, nama saya Quina. Halo semua, nama saya Zikri. Halo semua, nama saya Aufan. wah, senang sekali ya teman-teman. Jadi hari ini ada Zena, Meka, ada Audrey, ada Quina, ada Zikri, dan juga ada Aufan yang mewakili teman-teman kelas 6. Kita akan sharing bersama tentang pengalaman teman-teman mengerjakan project performance kelas 6. Yuk, kita mulai ya teman-teman. Kita akan ngobrol tentang tema kita nih ya hari ini tentang project performance. Nah, ini ada beberapa project hasil yang sudah teman-teman buat semuanya ya. Ini ada apa namanya yang ini? Champions potato chips. Kemudian yang ini ada potato. Kemudian yang ini ada Potato milkshake. Oke, nah ini semua berbahan dasar apa teman-teman? Kentang. Bahan dasarnya adalah Kentang. kentang ya. Oke, yuk teman-teman boleh cerita nggak tentang project ini? Jadi, ini namanya Champions Potato Chips. Di kelompok Zena ada 5 orang yang terlibat, yang kita beri nama Champions, yang terdiri dari Caca, Angeli, Meka, Fatima, dan Zena. Oke, jadi champions ya yang pertama ya. Ya. Oke, yang berikutnya silakan. Nama kelompok kami Potato dan terdiri atas 5 orang, Audrey, Ica, Quina, Kayla, dan Almira. Ya, terima kasih. Kalau yang terakhir silakan. Yang ini ya. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Nama kelompok kami adalah Ziadas Team, yang terdiri dari Zikri, Aufan, Adrian, Dezan, dan Sena. Oke, teman-teman boleh diceritakan nggak? Ini gimana sih latar belakang teman-teman untuk membuat project ini? Project ini tercipta saat kami membuat tugas project PTS, yaitu membuat presentasi Solanum tuberosum dan olahannya. Kami menemukan dari berbagai sumber mengenai kentang, seperti kandungan gizi, kondisi geografis untuk bercocok tanam kentang, perkembangbiakan kentang, dan lain-lain. Bahan makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak memerlukan variasi-variasi makanan pokok selain nasi. Salah satu yang mudah diperoleh di Indonesia adalah kentang. Kentang mudah dibudidayakan di Indonesia karena iklim dan kondisi tanah di sekitar. Kentang juga dapat diolah menjadi makanan yang lebih bervariasi sehingga banyak disukai semua kalangan. Oh iya ya, jadi teman-teman pada awalnya itu mencari tahu dulu ya tentang kentang itu ya. Gimana sih kentang itu hidupnya, kemudian apalagi tadi kandungan gizi yang terdapat pada kentang, apalagi tadi kondisi geografisnya cocok untuk berkembang biaknya kentang. Baru setelah teman-teman mendapatkan informasi mengenai itu, baru kalian menyiapkan proyeknya. Seperti itu ya? Iya, teman-teman, kenapa memilih kentang dan waktu itu apakah ada tantangan gitu dari guru untuk mengkreasikan kentang ini?
Iya, kami memilih kentang karena kentang mudah didapatkan. Dan kami mendapatkan tantangan dari guru untuk memvariasikan kentang menjadi olahan yang inovatif. Oke, nah sebenarnya ini bagaimana sih alat dan bahan apa saja sih yang dibutuhkan? Boleh cerita nggak satu-satu dari champion bergantian? Silakan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Champions Potato Chips ini yaitu bahan-bahannya ada kentang, cuka, minyak goreng, garam, es batu, air untuk mencuci kentang. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu ada penggorengan, kompor, pengupas kentang, parutan kentang, dan plastik kemasan. Oke, jadi ada beberapa alat dan bahan ya yang disiapkan ya. Nah itu kan tadi mereka bilang kalau itu dikerjakannya berkelompok ya. Nah untuk pembagian tugasnya tuh seperti apa? Awalnya kami berdiskusi, kemudian kami membuat list kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah dibuat listnya, lalu? Kemudian kami mendata alat yang dimiliki, yang dimiliki di rumah ya. Jadi setelah itu dibagikan sesuai dengan tugasnya ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ada kendala nggak sih waktu pembagian tugas untuk membuat proyek ini? Alhamdulillah tidak ada karena alat dan bahan mudah didapatkan. Mudah didapatkan ya di rumah ya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang kedua nih, untuk Poptato, gimana nih? Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat Poptato? Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Poptato, pertama untuk alatnya pengupas kentang, penghancur kentang, dan alat masak. Untuk bahannya yang diperlukan itu kentang, mozzarella, garam, kaldu ayam, dan bawang putih bubuk. Bawang putih bubuk ya. Oke, kalau untuk ini nih, boba milkshake, gimana? Bahannya dan alatnya apa saja? Biasanya kan kentang tuh jadinya makanan ya. Kalau ini kentang jadinya minuman. Gimana tuh? Alat yang diperlukan adalah blender dan peralatan memasak. Bahan-bahan yang diperlukan adalah air, es batu, susu kental manis, tepung tapioka, tepung kentang, gula, dan kentang. Oke, jadi memang ya membutuhkan beberapa alat dan bahannya, tapi mudah ditemukan semua ya untuk mencari alat dan bahannya ya. Oke, nah kalau Aufan bisa cerita nggak kapan sih proyek ini mulai dibuat dan berapa lama sih proses pengerjaannya? Jadi, proyek ini dibuat pada tanggal 19 September 2023 dan kami presentasikan pada 26 September 2023. Jadi, totalnya kami membutuhkan seminggu atau 7 hari untuk pembuatan proyek ini. Oh, 7 hari ya. Itu jadi dari mulai persiapan ya, Ovan ya? Dari mencari berbagai sumber, kemudian membuat presentasinya, sampai membuat produk, dan terakhir presentasinya. Sekitar 7 hari ya. Wah, cepat juga. Waktu itu di mana tempat pembuatan proyek ini untuk kelompok Aufan? Kami melakukannya di rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu Dezan. Oh, jadi di rumah salah satu anggota kelompok, semua berkumpul di sana ya? Iya. Boleh diceritakan nggak sih proses pembuatan produk ini secara singkat? Cara pembuatan olahan Champions Potato Chips adalah yang pertama, kita kupas kentangnya, lalu dibersihkan. Kemudian, iris tipis dan rendam dengan air cuka selama kurang lebih 20 menit. Lalu, kita rendam lagi dengan air bersih hingga bau cukanya hilang. Kemudian, kita rendam lagi dengan air es. Setelah itu, kita keringkan. Setelah kering, kentang siap untuk digoreng sampai warna kecoklatan. Lalu, kita tiriskan sampai minyaknya hilang. Kemudian, kita kasih topping sesuai selera, seperti keju, original, atau asin. Setelah itu, kita packing deh seperti ini. Champions Potato Chips siap disajikan atau bahkan bisa dijual. Oh iya. Ini kalau untuk logonya gimana nih? Logonya karya siapa nih? Kalau logonya adalah karya salah satu dari teman kita, yaitu Angeli. Oh, jadi ada yang buat logo juga sendiri ya? Oh, oke, bagus ya. Kemudian kalau untuk Poptato, gimana nih cara pembuatannya?
Pertama-tama cuci kentang sampai bersih dan kupas kulit kentang. Setelah itu kita rebus kentang selama kurang lebih 10 menit dan kita potong-potong menjadi beberapa bagian dan kita haluskan. Setelah itu kita ambil sebesar sekepal tangan dan kita tekan-tekan. Lalu di tengahnya kita beri mozzarella balok dan kita gulung-gulung. Setelah itu kita goreng. Jadi digoreng ya terakhirnya ya potato. Iya. Nah, kalau untuk milkshake boba nih gimana nih pembuatannya? Silakan. Jadi, cara pembuatan potato milkshake with boba ini memiliki 2 tahap. Tahap yang pertama itu pembuatan potato milkshake dan tahap yang kedua adalah pembuatan potato boba. Tahap pertama, siapkan 2 buah kentang yang telah direbus, lalu potong hingga kecil-kecil. Masukkan semuanya ke dalam blender. Lalu tambahkan susu cair dan susu kental manis. Tambahkan sedikit garam dan es batu secukupnya. Lalu blender hingga semuanya merata. Potato milkshake sudah jadi. Sekarang tahap kedua, pembuatan potato boba. Yang pertama, siapkan sebuah panci yang diisi dengan air, lalu tambahkan gula aren. Aduk-aduk hingga merata. Tambahkan tepung kentang dan tepung tapioka. Aduk-aduk hingga menyerupai adonan yang padat. Setelah adonan memadat, bentuk-bentuk hingga menyerupai kelereng-kelereng kecil. Lalu, rebus di air yang mendidih. Tunggu hingga mengapung. Setelah selesai, tiriskan, lalu tunggu hingga dingin. Dan potato milkshake with boba telah selesai. Oh, jadi ada 2 tahap ya, Aufan ya. Ini jadi dari bobanya juga dibuat dari kentang. Kemudian untuk milkshake-nya juga dari kentang juga ya. Jadi dua-duanya dari kentang ya. Oke. Nah, kentang itu ternyata kandungan gizinya banyak ya. Tadi teman-teman sempat cari ya informasi mengenai hal itu. Boleh diceritakan? Kentang mengandung karbohidrat, protein, mineral seperti besi, fosfor, magnesium, natrium, kalsium, dan kalium, serta vitamin seperti vitamin C dan B1. Kentang juga memiliki manfaat bagi tubuh kita. Jadi banyak ya manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi kentang ini ya. Makanya kalian berusaha untuk mengkreasikan sesuatu menjadi yang inovatif sehingga membuat kentang ini semakin banyak disukai ya. Kemudian Zikri juga sempat belajar ya mengenai kentang ini. Bagaimana sih tentang tempat hidup, kemudian juga tentang perkembangbiakan kentang ya. Nah, kalau tempat yang paling baik untuk pertumbuhan kentang itu di mana sih? Kentang merupakan salah satu tanaman yang hidup subur di daerah yang memiliki iklim sejuk. Di Indonesia, kentang dibudidayakan oleh petani di daerah dataran tinggi antara 800 sampai 1800 meter. Dan suhunya 14 sampai 22 derajat Celcius. Oh, jadi di daerah dataran tinggi ya untuk perkembangbiakan kentang tadi ya. Teman-teman, setelah menyelesaikan proyek ini gimana perasaannya? Senang ya. Ada yang lain perasaannya gimana? Mendapat banyak ilmu, kemudian pengalaman baru ya, tentunya senang sekali ya setelah bisa mendapatkan ilmu dari sini. Gimana Meka, boleh diceritakan nggak manfaat apa sih yang Meka rasakan setelah mengerjakan proyek ini bersama dengan teman-teman? Alhamdulillah, selain kami mengetahui kandungan kentang yang kaya akan karbohidrat, protein, dan mineral, kami juga dapat bekerja sama untuk membuat produknya ya dari bahan mentah seperti kentang menjadi makanan ringan dan minuman yang disukai dari anak-anak hingga dewasa. Dan produk ini dapat dijadikan peluang untuk usaha rumahan. Oh iya, bisa juga jadi peluang untuk usaha ya nanti ya. Bu Retno mau coba gak produk-produk yang kami buat? Boleh dicoba. Yuk, kita coba yuk. Yang ini ada milkshake potato boba ya. Milkshake potato boba. Boleh dicoba ya. Dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak ya. Minuman tapi dari kentang ya. Enak sekali nih. Ada milkshake potato boba. Enak. Kalau yang ini apa? Champions ya. Keripik Champions. Ini potato. Waduh, nih. Kelihatannya enak-enak semuanya ya. Nah, yang ini Champion ya. Bu Retno coba ya. Ada yang mau coba lagi?
Masih renyah ya. Enak ya teman-teman. Terima kasih banyak ya, ini rasanya enak-enak, kemudian juga dapat pengalaman dan ilmu ya. Baik ya teman-teman, jadi setelah kalian mempelajari juga semua tentang kentang, kemudian juga menciptakan atau mengkreasikan inovasi baru gitu ya, memenuhi tantangan dari guru-guru, selamat ya, kalian sudah bisa untuk menyelesaikan project performance untuk kali ini ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih semuanya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan komen, dan juga jangan lupa subscribe ke YouTube Daun Hijau. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!